Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hayatul Istiqomah di acara Bincang Pagi Semangat Pagi. Oke, seperti biasanya di acara Bincang Pagi ini kita akan membicarakan tentang hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Nantinya kita akan menghadirkan salah satu bintang tamu dan yang menjadi tema perbincangan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, sebelumnya saya akan membacakan beberapa informasi mengenai adanya virus corona atau COVID-19 ini. Yang pertama, berita dari kompas.com dengan judul jumlah penambahan kasus COVID-19 di Indonesia capai rekor tertinggi. Jumlah penambahan kasus pasien positif virus corona atau COVID-19 per tanggal 9 April 2020 merupakan data tertinggi sejak ditemukan pasien pertama pada 2 Maret 2020. Per tanggal 9 April 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 337 kasus. Secara keseluruhan, total pasien positif corona di tanah air mencapai 3.293 kasus. Penambahan ini terdapat di 14 provinsi, dengan DKI Jakarta menjadi daerah yang memiliki kasus terbanyak, yakni sebanyak 252 pasien. Dalam data Kementerian Kesehatan, jumlah 337 kasus baru merupakan angka tertinggi sejak tanggal 2 Maret 2020. Sebelumnya, kasus baru positif corona di Indonesia pernah mencapai 247 kasus pada tanggal 7 April 2020. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, menyatakan data tersebut telah menggambarkan penularan virus corona di masyarakat masih terjadi. Ia menyesali tingginya penambahan kasus baru dan meningkatnya jumlah pasien positif corona. Selain itu, data itu juga memperlihatkan kondisi masyarakat dalam seminggu terakhir yang belum patuh terhadap imbauan pemerintah. Untuk itu, jugalah pemerintah kembali mengimbau masyarakat untuk melakukan prosedur pencegahan penularan COVID-19 dengan tidak keluar jika tidak ada kepentingan mendesak, jika keluar tetap menjaga jarak, menggunakan masker saat keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Berita yang kedua masih dari kompas.com dengan judul berita yaitu Gubernur Gorontalo umumkan kasus pertama positif corona. Untuk pertama kalinya, satu warga Provinsi Gorontalo diumumkan positif mengidap virus corona atau COVID-19 pada Kamis 9 April 2020. Ini merupakan kasus perdana virus corona di Gorontalo yang diumumkan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, pada Kamis 9 April 2020 malam. Pasien positif diketahui merupakan salah satu anggota jamaah tabligh yang mengikuti acara keagamaan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada pekan lalu. Ia merupakan warga dari Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabilah, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 01 Gorontalo itu sebelumnya sudah dinyatakan reaktif berdasarkan rapid test pada Senin 6 April 2020 kemarin. Pemeriksaan laboratorium memperkuat hasilnya dan saat ini pasien sedang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Aloi Sabu. Selain pasien 01, Gubernur Rusli juga mengkonfirmasi adanya satu pasien dalam pengawasan atau PDP yang reaktif berdasarkan hasil rapid test. Namun, untuk memastikan keakuratannya, spesimen sudah dikirim ke laboratorium di Makassar. PDP asal kota Gorontalo tersebut juga merupakan alumni jamaah tabligh di Goa, Sulawesi Selatan. Berita yang terakhir berasal dari sumber CNN Indonesia dengan judul Ahli Prancis sebut gejala corona bisa terlihat di kulit. Demam, batuk, dan sesak napas merupakan gejala umum infeksi virus corona atau COVID-19.
Gejala-gejala ini memang belum pasti gejala COVID-19 sejauh belum dikonfirmasi melalui serangkaian tes. Namun tak hanya itu, para ahli dari Prancis menyebut ada gejala baru COVID-19. Sindikat National des Dermatologues Venerologus atau SNDF atau Persatuan Dermatolog Venerolog Prancis menyebut gejala COVID-19 juga bisa terlihat di permukaan kulit. Ini meliputi radang, gatal-gatal, dan kemerahan. Kemerahan pada kulit ini tiba-tiba bisa sangat menyakitkan dan kadang timbul lesi akibat urtikaria atau biduran sementara. SNDF membentuk kelompok diskusi WhatsApp yang terdiri dari 400 profesional di bidang kesehatan Prancis. Mereka menyoroti lesi yang bisa jadi salah satu gejala COVID-19, juga tanda-tanda khas lain dari penyakit ini. Para ahli di SNDF pun menyarankan pasien untuk segera berkonsultasi jika menemukan gejala di permukaan kulit selain gejala COVID-19 yang umum. Dirjen Kesehatan Prancis, Jérôme Salomon, mengatakan tidak mengetahui informasi terkait gejala dermatologis pada pasien COVID-19. Dia menambahkan hingga kini orang tak benar-benar tahu tentang COVID-19 secara utuh. Para ahli pun masih mempelajarinya. Nah, itulah 3 berita mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kita akan mendatangkan salah satu bintang tamu. Nih, sekarang udah ada Diah Nur Arifah, dia seorang karyawan di salah satu perusahaan di Magelang. Jadi nanti kita bakalan membahas pandemi virus corona atau COVID-19 ini dari sudut pandang seorang karyawan. Oke, halo Diah, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih dampak dari adanya corona ini bagi kegiatan kamu sehari-hari? Ngomongin dampak ya banyak ya dampaknya. Nggak cuma aku aja yang ngerasain dampak ini, ya sebagian besar orang, bahkan semuanya, bisa dibilang semuanya. Ya untuk aku kan setiap hari kerja, jadi kerja dari rumah ke tempat kerja kan juga membutuhkan waktu sekitar 15 menitan. Dari 15 menit itu aku juga ngerasa kayak was-was, aduh gimana ya nanti di jalan kalau gini gitu ya. Tapi ya berusaha untuk tetap tenang tapi tetap waspada. Jadi takut gitu ya, Ya, was-was ya gitu. namanya virus nggak kelihatan kan. Oke. Terus yang kedua nih, merasa khawatir nggak sih dengan adanya pandemi virus corona ini? Ya seperti yang tadi aku bilang, takut, khawatir, cuma berusaha tenang tapi ya waspada, ya safety. Ya itu kuncinya safety sama waspada doang sih. Kalau menurut kamu tentang orang-orang yang terlalu khawatir, terlalu cemas sama keadaan ini, kalau pendapat kamu sendiri gimana? Ya menurutku itu tidak baik ya, soalnya panik. Dengan kepanikan itu bisa ngebuat kita malah nggak tenang hidupnya. Kan namanya juga panik kan ya. Dari panik kita mikir terus, aduh gimana ntar kena corona ini. Kan dari panik itu menurut ya sumber-sumber yang aku baca sih, bisa kepanikan juga bisa menurunkan imunitas tubuh. Oh, jadi malah bisa berbahaya ya, Kayak jadi bumerang gitu kan ya. Harusnya itu yang itu. kalau yang panik-panik, carilah berita-berita yang jangan kayak ngebuat kita semakin down dengan cari-cari yang mati berapa sih, yang meninggal berapa sih, gini korbannya berapa sih. Lebih baik cari-cari cara-cara yang bisa ngebuat diri kita tuh tetap sehat. Oh gitu. Jadi jangan berlebihan tapi waspada. Nah, ya kuncinya kan waspada. Kalau kita waspada, ya insya Allah kita juga kan jaga diri kita, jadi kita juga tetap bisa sehat gitulah. Panik buat apa sih? Panik yang penting kan kita waspada, bukan panik. Jadi nggak buat imun tubuh menurun juga kalau kita nggak panik Ya ya, kan, sambil safety, rumah sering dibersihin, jangan males-malesan, jangan itu ya gitu-gitulah.
Nah, pertanyaan selanjutnya, kamu nih kan karyawan nih, apakah ada prosedur khusus yang diterapkan perusahaan tempat kamu bekerja untuk melindungi para karyawan selama adanya virus corona ini? Ya tentu saja, menurut saya ya, kalau perusahaan saya cukup safety sih dari awal masuk pintu gerbang. Kan pintu gerbang itu ada penyemprotan antiseptik buat tubuh. Oh, Nah itu kita naik motor, nah terus itu disuruh berhenti di di parkiran. sebelumnya gerbang. Oh, di gerbangnya. Ya, terus di parkiran yang sebelumnya nggak ada tempat cuci tangan, jadi ada tempat cuci tangan. Wajib untuk cuci tangan Iya, sebelum wajib masuk. masuk. Jadi karena ada corona ini jadi SOP perusahaan, termasuk SOP-nya. Oh, Nah, oke. terus itu dikasih masker per karyawan, dikasih masker buat dipakai setiap hari. Terus di setiap divisi ada termometer sama hand sanitizer. Oh. Bukan cuma di tempat itu doang, tapi setiap sudut lah, ibaratnya setiap sudut ada hand sanitizer. Terus setiap istirahat kita keluar dikasih vitamin, setiap karyawan wajib minum vitamin itu. Berarti safety banget ya, maksudnya sudah diperhatikan dengan baik gitu keselamatan dari karyawannya. Iya kan, virus kita juga nggak tahu kan, virus nggak kelihatan, jadi ya itu perusahaan ketat banget buat ini nanganin corona itu. Kalau tentang mutasi karyawan atau misalkan pemotongan gaji seperti itu, apakah diberlakukan? Kalau di tempat saya kerja nggak ada yang alhamdulillah ya, nggak ada pemangkasan karyawan atau mutasi, itu nggak. Gaji juga full, tapi nggak ada lemburan, jadi ya bisa disebut gaji pokok doang itulah. Oh, hanya gaji pokoknya. Kalau untuk masalah libur sendiri karena COVID-19 ini? Kalau libur ada, cuma bagian saya belum dapat jatah libur. Terus kak besok Senin kan masih masuk, bagian yang lain ditinggal tuh berapa orang, cuma dua orang gitu. Tapi kalau bagian saya full semua harus masuk. Oh, berarti gantian gitu ya, liburnya gantian Ya, dulu gitu, perbagian. Kalau misalnya libur nih, emang perusahaan nggak takut kalau misalkan malah karyawannya malah pada main atau keluar rumah gitu, nggak bekerja? Itu caranya gimana? Apa ada absennya atau gimana? Ya jangan salah lagi, absen ketat banget. 4 kali itu ya jam 8.50 7.50 ya, 7.50 sampai jam 8 itu harus Sherlock. Terus jam 9.50 sampai jam 10 Sherlock lagi, jam 12.50 sampai jam 13 Sherlock lagi, jam 15.50 sampai jam 16 Sherlock lagi. Jadi Sherlocknya tuh yang live location, jadi kayak bisa dipantau gitu loh. Oh gitu, terus dikirim? Sherlocknya itu dikirim? Iya, grup, modelnya grup. Oh, di grup. Per bagian nanti ada penanggung jawabnya dari HRD gitu. Nah, saat pandemi virus corona ini kan kita dianjurkan untuk menambah daya tahan tubuh nih. Nah, hal-hal apa yang kamu lakukan untuk menambah daya tahan tubuh ini? Menambah daya tahan tubuh ya vitamin C, terus minum kayak ramuan jamu-jamuan gitu, jahe, temulawak, Empon-pon. ya. Terus berjemur. Oh iya, berjemur, bener. Kita dianjurkan berjemur jam 10 sampai 11 kan ya. Ya berjemur itu kalau libur sih. Kalau aku kan itu Senin sampai Jumatnya kerja. Oh iya. Terus nggak begadang, nggak malam-malam tidurnya. Oh iya. Sama yang penting ya tadi, jangan stres, jangan panik. Oh iya, kalau stres daya tahan tubuh menurun gitu ya. Langsung menurun ya itu. Makan yang cukup. Oh iya benar, 4 sehat 5 sempurna. Nah itu satu lagi yang kayaknya bakal kelupaan, cuci tangan. Oh iya, kita dianjurkan cuci tangan minimal 20 detik ya. Iya, kan itu ada step-stepnya gitu kan. Nah, selama adanya virus corona ini kan banyak banget nih berita hoax mengenai virus corona ini yang beredar di masyarakat. Nah, kamu merasa resah nggak sih dengan adanya berita-berita bohong tersebut?
Ya resah ya, soalnya malah bikin panik. Kalau nggak panik ya kita malah jadi salah penanganan. Kayak contohnya ada berita yang kalau minum alkohol bisa itu kan bisa apa itu nyembuhin corona. Ya Oh. gila, masa iya kita mabuk dulu? Kan nggak mungkin. Nah Oh itu iya kan iya. jadi hoax, jadi alasan, bisa jadi malah jadi alasan orang buat mabuk. Kan masalah besar. Terus kalau itu juga orang tua kita kalau bisa sampai tahu berita-berita gitu kan mereka jadi panik, malah nggak bagus kan ya. Iya. Kurang Dari itu ya, dari WhatsApp gitu ya biasanya. broadcast gitu kayak yang nggak tanggung jawab. Oh. Nah, jadi menurut kamu gimana caranya biar kita tuh nggak bisa memastikan satu berita itu hoax atau enggak? Ya kita baca berita itu sampai habis. Kalau misalnya dapat broadcastan apa lihat status di akun orang itu kan ya kita harus baca benar nggak sih, kita cari-cari referensi-referensi misal dari blog, dari berita atau dari postingan dokter-dokter gitu kan juga ada kan ya. Itu ada, jadi kan bisa menambah pengetahuan kita juga, nggak langsung mentah-mentah terima mentah-mentah berita katanya ini kan cuma katanya, kita nggak tahu kebenarannya gimana, malah nanti salah langkah malah bahaya. Oh iya, oke. Nih, terus pertanyaan yang keenam. Pendapat kamu mengenai kelangkaan masker nih, kan masker sama hand sanitizer lagi langka. Karena kabarnya ada orang yang menimbun masker. Itu menurut kamu gimana? Itu jahat sih ya. Kalau masyarakat biasa sih nggak apa-apa, cuma kalau itu sampai tenaga medis kekurangan kan mereka yang ngerawat, terus kalau mereka sakit siapa yang ngerawat coba, kan kasihan Oh banget. iya, kurang Jahat maskernya sih. buat mereka ya, ditimbun. Iya kan marak yang nimbun-nimbun gitu, kalau harganya juga mahal. Kalau mahal harga, Oh iya. kalau harga mahal tapi barangnya ada mah nggak apa-apa ya, bisa diusahain kalau masalah uang. Tapi harga mahal nggak ada barang kan bingung carinya di mana lagi. Oh iya. Itu juga ada hand sanitizer yang hand sanitizer yang apa itu ya sebenarnya, yang kurang pas gitulah ya takarannya, asal-asalan. Padahal kan kalau mau buat hand sanitizer harusnya takarannya pas, Pas. udah kayak ada rumusnya Oh kan. iya iya. Nah itu emang kejadian, temanku beli hand sanitizer yang racikan, bukan dari pabrik. Itu dia pakai selama 2 hari. Selama 2 hari, jadi telapak tangan itu apa sih, ngelupas. Oh, jadi itu kayak hand sanitizer palsu gitu ya? Ya bisa disebut ya nggak palsu juga sih, cuma mungkin takarannya nggak pas, jadi mungkin bisa alkoholnya yang kebanyakan atau gimana kan, jadi kulitnya terhidrasi kan ya. Oh, jadi ngelupas. Serem juga ya. Iya iya. Pertanyaan selanjutnya, virus corona ini kan juga berdampak nih untuk sektor ekonomi. Kamu sendiri merasakan nggak dampaknya dari sektor ekonomi sendiri? Ya merasakan lah ya sebagai pelaku ekonomi. Ya kayak perusahaan aja juga berdampak besar, soalnya produk barang yang kita produksi itu yang harusnya ekspor, yang biasanya ekspornya cepet gitu, jadi nggak ya, jadi bukannya nggak jadi ketunda gitu kan. Yang mesen juga mungkin takut ya buat terima barang itu. Indonesia kan juga lumayan banyak juga yang jadi itu, yang biasanya ada lemburan jadi nggak lemburan, tapi ya nggak masalah sih kalau masalah itu, soalnya masih gaji full. Iya, masih gaji pokok. Ya untung gitu. Tapi ada juga perusahaan yang memangkas karyawan lebih dari 500 orang. Oh, jadi di PHK mereka? PHK massal lah intinya gitu. Soalnya katanya barang yang mereka pesen mereka gagalin, nggak jadi mereka beli, kan kasihan banget ya. Jadi itu efeknya buat jadi pekerja-pekerja kayak kita ya gitu. karyawannya di PHK Iya, semua, jadi kehilangan pekerjaan. bahkan lebih dari 500 orang. orang. Coba bayangin. Besar banget kan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya, Iya, berarti gara-gara gara-gara ini. virus corona ini. Oke, sekarang udah selesai nih sesi tanya jawabnya. Sekarang nih dia, kita di Bincang Pagi ini ada sebuah games namanya Benar Salah. Jadi nanti aku bakalan ngasih fakta ataupun mitos mengenai virus corona ini atau COVID-19. Nah, nanti kamu tinggal jawab nih, apakah itu benar atau salah.
Gimana? Udah gampang kan cara mainnya? Ya, gampang. Mudah. Oke, langsung aja nih. Yang pertama, apakah benar atau salah? Corona merupakan virus berukuran besar dengan diameter 400 sampai 500 mikro, sehingga masker apapun dapat mencegah masuknya ke tubuh ketika kita tidak perlu menggunakan masker yang mahal. Salah. Oke, bener banget, jawaban kamu salah. Emang jadi nih ya, diameter virus corona ini ternyata itu diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Jadi fakta mengenai virus corona ini ukurannya 400 sampai 500 mikrometer itu salah. 1 mikrometer itu sama dengan 1000 nanometer. Ukuran diameter itu ditemukan oleh dua peneliti asal Amerika Serikat, yaitu Anthony R. dan juga Stanley Parman. Dalam publikasi penelitian di situs Pusat Informasi Bioteknologi Nasional Amerika Serikat, situs antaranews.com mengabarkan ukuran virus corona sebesar 0,124 mikrometer, bukan 400 sampai 500 mikrometer. Oke, pertanyaan benar dan salah yang kedua. Penelusuran, klaim virus corona mati pada suhu 26 sampai 27 derajat Celcius dan minum air panas dengan paparan matahari serta tidak makan es krim dapat menghindari virus. Itu benar atau salah? Bener. Salah. Hal tersebut itu salah. Nah, klaim tersebut sebelumnya telah dibantah oleh WHO. Berdasarkan bukti sejauh ini, virus corona baru bisa ditularkan di semua area, termasuk area yang memiliki cuaca panas dan lembut. Jadi, seperti itu kalau kata WHO. Oh. Oke, lanjut ya. Ya. Yang ketiga. Klaim berkumur sampai dalam dengan air hangat dan garam akan membunuh virus corona. Salah. Ya, bener banget. Jadi itu tuh cuma mitos. Nah, mitos ini sebelumnya telah dibantah oleh artikel yang berjudul Cek Fakta. Berkumur air hangat dengan garam dan cuka bisa hilangkan COVID-19. Ini faktanya, yang sebelumnya telah dimuat di liputan6.com. Jadi kesimpulannya nih, tidak ada bukti bahwa berkumur dengan air hangat dan garam secara teratur dapat melindungi organ dari infeksi virus corona ini. Pertanyaan benar salah yang nomor 4. Menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus corona. Salah. Ya, bener banget. Jadi jawabannya adalah jadi faktanya alkohol atau klorin tidak akan membunuh virus yang telah masuk ke dalam tubuh Anda. Sebaliknya, menyemprotkan zat-zat tersebut dapat beresiko membahayakan selaput lendir seperti mata dan mulut. Perlu diketahui bahwa penggunaan alkohol maksudnya atau klorin bertujuan untuk mendisinfeksi permukaan. Selain itu, penggunaan kedua zat tersebut harus di bawah rekomendasi yang tepat. Oke, kita udah sampai nih ke pertanyaan terakhir dari benar dan salah. Benar atau salah kalau virus corona ini merupakan kerabat dekat dari SARS dan juga MERS? Benar. Ya, benar sekali. Jadi, virus corona ini merupakan kerabat dekat dari SARS dan juga MERS. Menurut pakar WHO, virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu hingga penyakit yang lebih parah, misalnya MERS dan juga SARS. Kilas balik ke belakang, SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti 8.098 orang di berbagai negara. Bagaimana dengan jumlah korbannya? Setidaknya 775 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernafasan berat tersebut. Oke, udah selesai nih sesi benar salahnya. Nah, sebelum kita akhiri bincang pagi pada hari ini, ada pesan gak nih buat pendengar dari podcast ini? Ya, buat
Pesan buat pendengar podcast ini ya, tetap waspada, jaga kesehatan. Apalagi ya, jaga kesehatannya itu yang penting, jangan panik, nanti panik stres, imun tubuh menurun. Jadi ya nggak mesti, kalau imun tubuh menurun nggak mesti kena sih, tapi kan lebih lebih mudah untuk kena penyakit. Ya kan penyakit juga bukan cuma covid ini doang kan ya, bisa penyakit lain ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, Jangan ya. keluar rumah. Nah, social distancing dulu, jangan nongkrong dulu. Emang sih godaan nongkrong lebih besar daripada dulu nggak dilarang-larang keluar. Cuma ya sebisa mungkin nanti kan ini juga, pandemi ini juga berakhir, nanti bisa nongkrong sepuasnya, mau seharian kayak 2 hari kan bisa. Santai dulu di rumah. Oke, jadi intinya jaga kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah Nah, gitu ya. itu yang penting, anjuran pemerintah. Pemerintah ngasih anjuran juga buat kebaikan kita juga kan ya. Nggak mungkin pemerintah bakal ngejurumusin kita ke hal-hal yang nggak baik. Oke, kalau gitu makasih Mbak Dia atas waktunya mau menyempatkan diri buat hadir di acara Bincang Pagi ini. Semoga sehat selalu. Ya, sama-sama. Aku malah seneng kok bisa sharing-sharing di sini. Oke, sampai di sini acara Bincang Pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.